Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di channel Inspirasi Oktara. Tahun 2023 adalah tahun bantuan sosial atau tahun bansos. Setidaknya di kesempatan video kali ini, saya akan menjelaskan terkait dengan 7 bantuan sosial yang tentunya sudah dikonfirmasi oleh pemerintah dan 7 bantuan ini akan dilaksanakan di tahun 2023. Anggarannya luar biasa besar hingga ratusan triliun dan tentunya penerimanya juga jutaan orang di seluruh Republik Indonesia ini. Nah, kira-kira bantuan-bantuan tersebut apa saja yang siap dilaksanakan di tahun 2023 dan bagi yang belum pernah memperoleh bantuan, kira-kira bagaimana agar bisa memperoleh bantuan-bantuan sosial tersebut? Anda harus menyimak video ini hingga tuntas, jangan sampai Anda lewatkan satupun informasi yang saya berikan di kesempatan video kali ini, agar Anda tidak salah memahami informasi yang saya sampaikan. Oke, sebelum kita membahas 7 bantuan yang akan dilaksanakan di tahun 2023, izinkan saya untuk mengucapkan terima kasih kepada Anda yang senantiasa mensupport perkembangan channel Inspirasi Oktara. Saya ucapkan terima kasih kepada Anda, para subscriber dari channel Inspirasi Oktara. Terima kasih atas dukungan Anda, karena tanpa dukungan Anda, channel ini tidak bisa berkembang lebih baik lagi, lebih besar lagi, dan tentu tanpa dukungan Anda, saya tidak bisa bersemangat untuk memberikan informasi terbaru di channel Inspirasi Oktara. Tentu saya ucapkan selamat datang bagi yang baru bergabung dan baru menemukan channel Inspirasi Oktara. Anda berada di channel yang tepat karena channel ini disampaikan langsung oleh SDM Pendamping Sosial dari Kementerian Sosial Republik Indonesia. Untuk itu, semoga Anda betah untuk menyimak informasi yang saya berikan di channel-channel Inspirasi Oktara ya. Video-video yang saya berikan tentu adalah video yang akurat sesuai dengan bidang yang saya jalani di Kementerian Sosial Republik Indonesia. Oke, tidak perlu berlama-lama lagi karena saya tidak suka bertele-tele. Langsung saja, 7 bantuan sosial ini tentu sudah dikonfirmasi di tahun 2023 karena bisa kita katakan tahun 2023 adalah bantuan sosial ini banjir ya, atau bisa kita sebut 2023 ini adalah tahun bantuan sosial. Karena setidaknya sudah ada 7 bantuan dan tentu sepanjang tahun 2023 mungkin akan ada penambahan bantuan-bantuan sosial dalam bentuk lain dan dijalankan oleh kementerian yang lain di Indonesia tentunya. Nah, di sini saya ingin membacakan bantuan-bantuan yang diberikan oleh pemerintah di tahun 2023 ini tentunya bertujuan untuk mengurangi beban dari keluarga miskin ataupun rentan miskin dari terjadinya risiko sosial. Jadi penerima bantuan ini tentunya akan dibantu oleh pemerintah, baik itu masyarakat miskin atau prasejahtera maupun yang rentan miskin untuk mengurangi adanya risiko sosial karena terjadinya ketimpangan dari yang kaya maupun yang kurang beruntung seperti itu. Nah, eh, perlindungan sosial tentu akan membelanjakan ratusan triliun bahkan hingga 400 triliun lebih dana yang akan digunakan untuk program perlindungan sosial yang akan dilaksanakan di tahun 2023. Ada beberapa program yang masuk ke dalam perlindungan sosial dan ini sudah dikonfirmasi dan direncanakan di tahun 2023. Jumlah anggarannya ini sudah ditetapkan dan sudah disampaikan oleh Dewan ya. Oke, program yang pertama yang bantuan sosial yang pertama yang akan dilaksanakan di tahun 2023, yang pertama adalah subsidi bantuan uang muka perumahan sejumlah 220.000 unit rumah. Jadi, bantuan pertama yang akan diberikan oleh pemerintah yaitu subsidi bantuan uang muka perumahan sejumlah 220.000 unit rumah. Ini untuk KPR ya, bersubsidi tentunya. Oke, langsung saja kita yang kedua. Yang kedua adalah subsidi LPG 3 kg untuk 8 juta ya, 8 juta pengguna. Jadi subsidi LPG 3 kg 80 juta MT ini akan diberikan dan anggarannya sudah ditetapkan di tahun 2023. Oke, nomor 3 ada subsidi listrik ya 40, juta pelanggan. Jadi 40.700.000. Oke. Subsidi listrik ini akan tetap dilaksanakan di tahun 2023 sebagai bentuk bantuan sosial yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat prasejahtera yang
Total penerimanya adalah 40,7 juta pelanggan. Dan subsidi listrik ini seperti tahun 2022 dan tahun-tahun sebelumnya, subsidi listrik ini biasanya diberikan kepada masyarakat prasejahtera yang menggunakan daya listrik 450 hingga 900 volt ampere, yang tentunya ini sudah divalidasi oleh PLN. Jadi seperti itu. Nah, di tahun 2023 subsidi listrik akan tetap lanjut ya dengan total penerima 40,7 juta pelanggan. Selanjutnya yang nomor 4 ya, ada program Kartu Prakerja ya. Program Kartu Prakerja ini masih berlanjut di tahun 2023 dengan target 500.000 peserta. Luar biasa. Ada setengah ya ada 500.000 peserta ya. Luar biasa jumlahnya ya, hampir setengah juta ya, bisa dikatakan seperti itu. Jadi bagi yang pernah mengikuti prakerja tentu sudah tahu dengan bagaimana caranya untuk mengikuti agar memperoleh modal untuk mengikuti program Kartu Prakerja ini. Jadi masyarakat yang mengikuti program prakerja ini tentu memiliki beberapa manfaat ya, bisa mengikuti pelatihan-pelatihan yang berguna tentunya untuk melatih skill ya, soft skill maupun hard skill dari para penerima pelatihan tersebut. Jadi prakerja ini juga upaya pemerintah untuk membantu masyarakat yang membutuhkan skill tambahan dan mempersiapkan diri untuk bisa siap bekerja. Jadi seperti itu ya inti dari pelaksanaan program Kartu Prakerja ini. Selanjutnya yang nomor 5 ya, ini bantuan sosial yang tentunya sangat famous atau familiar untuk kita semua adalah program Kartu Sembako ya. Program bantuan sosial sembako yang penerimanya ini 18,8 juta KPM. Nah, ini sudah ditingkatkan. Jadi sebelumnya memang program sembako ini penerimanya ada 18,5 juta. Sekarang penerimanya ditingkatkan menjadi 18,8 juta keluarga penerima manfaat. Tentu ini jumlah yang luar biasa, karena jika kita tahu para penerima bantuan program sembako ini tersebar di seluruh Indonesia dan jumlahnya luar biasa ya. Di tahun 2022 jumlah bantuan sembako untuk per kakak per bulannya yaitu sebesar Rp200.000 dan ini disalurkan dalam bentuk non tunai dan pada akhir tahap ya, tahap terakhir di 2022 dari bulan Oktober, November hingga Desember ternyata disalurkan secara tunai melalui PT Pos. Nah, kita tidak tahu di tahun 2023, yang jelas jika misalnya ini namanya masih program sembako, ada kemungkinan akan dicairkan kembali menjadi bentuk non tunai ya, seperti itu. Program Kartu Sembako. Nah, yang nomor 6 ya, yang nomor 6 adalah program Keluarga Harapan. Nah, ini adalah bantuan sosial yang tentunya sangat dinanti-nanti dan banyak sekali yang menginginkan untuk memperoleh bantuan program Keluarga Harapan atau PKH ini. Jumlah penerima PKH ya yang ditetapkan di tahun 2023 masih tetap seperti tahun sebelumnya, yaitu sejumlah 10 juta keluarga penerima manfaat ya, 10 juta KPM. Jadi bagi masyarakat yang tentunya mengharapkan untuk bisa memperoleh bantuan PKH, kira-kira ada kan yang bertanya, sekarang posisinya sudah menerima bantuan program sembako, tetapi di dalam KK-nya mereka memiliki komponen anak pendidikan ya, sekolah, ada yang punya balita ya, komponen kesehatan. Tentu mereka berharap bisa memperoleh PKH seperti tetangganya dan yang lain sebagainya. Tetapi ingat, karena kuota untuk penerima PKH ini adalah 10 juta, maka ketika di tahun berjalan atau di periode berjalan, misalnya di tahap pertama penerimanya sudah genap 10 juta, maka untuk yang belum memperoleh kesempatan dapat PKH, meskipun Anda memiliki komponen kepesertaan yang diminta, maka Anda harus bersabar untuk menunggu gilirannya. Jadi ketika misalnya 10 juta ini di tahap kedua, misalnya ada yang tergraduasi, entah karena itu anaknya sudah lulus, ada yang mungkin KPM meninggal dunia, maka kuota kekurangannya ini bisa diambil dari yang sudah masuk ke dalam DTKS dan sebagian besar adalah penerima sembako sebelumnya. Jadi seperti itu ya. Nah, termasuk juga bagi para penerima kartu sembako dan yang lain sebagainya, semua program bantuan sosial ini tentu bergilir. Jadi setiap
tahapnya. Tentu namanya data kemiskinan ini fluktuatif ya, atau bisa berubah-ubah, sehingga masyarakat perlu bersabar untuk menerima gilirannya. Lanjut di nomor 7, yaitu program bantuan sosial yang baru yang akan diluncurkan, dan ini perdana di tahun 2023, adalah bantuan untuk penahanan ASI atau rice cooker. Nah, penahanan ASI atau rice cooker ini adalah program yang diselenggarakan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau Kementerian ESDM, yang tentunya akan direncanakan ini mulai disalurkan di tahun 2023, dan ini per paketnya adalah Rp500.000 per KPM ya, Rp500.000 per KPM. Ini bisa disebut bantuan tambahan juga tentunya bagi para penerima PKH maupun sembako, karena bagi para penerima PKH maupun program sembako ini bisa disebut peluang untuk bisa memperoleh bantuan tambahan rice cooker ini senilai Rp500.000. Kenapa? Karena untuk target penerima bantuan rice cooker atau penanak nasi ini adalah mereka-mereka yang datanya disiapkan oleh Kementerian Sosial, dan tentunya data-data tersebut adalah mereka-mereka yang masuk ke dalam DTKS. Nah, kenapa saya sebutkan berpeluang? Jadi misalkan penerima PK ada 10 juta, tidak semuanya bisa memperoleh bantuan untuk rice cooker ya, apalagi jumlah KPM penerima sembako yang 18,8 juta tadi. Nah, alasan saya menyebutkan peluang karena yang dibagikan untuk tahun 2023 bantuan penanak nasi ini hanya sejumlah 680.000 unit saja. Ingat, 680.000 unit. Sehingga tidak sampai ya 1 juta pun, ini belum mendekati 1 juta, tapi tidak sampai 1 juta. Sehingga ketika misalnya jumlah yang ada di DKS 10 juta, maka hanya sedikit yang akan memperoleh rezeki untuk bantuan sosial rice cooker ini. Nah, data-datanya seperti apa? Tentu ini datanya digodok lagi ya, atau diolah lagi oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia. Nah, itu adalah 7 program yang tentunya ini sudah diwacanakan dan insya Allah akan dilaksanakan di tahun 2023. Nah, PR dari pemerintah adalah terkait masalah data. Ya, seperti itu. Jadi data ini tentunya diharapkan bisa selalu update, bisa selalu mutakhir dan lebih baik. Karena memang di lapangan ditemukan ketika data turun dari pusat, banyak penerima ini ternyata yang sudah sejahtera, yang sudah mapan ekonominya, tetapi masih mendapatkan bantuan. Dan biasanya masyarakat yang sudah mampu memperoleh bantuan, ini keberatan untuk memberikan bantuan tersebut kepada orang lain, atau mengajukan graduasi secara mandiri, mengakui kalau sudah kaya dan tidak mau menerima bantuan sosial lagi. Ini biasanya sulit dilakukan. Sehingga PR kita bersama, PR pemerintah tentunya ini akan terus melakukan pembenahan terkait dengan akurasi data atau ketepatan data. Sehingga semoga di tahun 2023 para penerima manfaat ya, baik itu PKH, sembako maupun ke 5 program selanjutnya ya, 5 program yang saya sebutkan, ada 7 program totalnya. Semoga yang menerima adalah betul-betul mereka yang berhak ya, yang memang memenuhi syarat, memenuhi kriteria. Seperti itu ya. Dan tentunya bagi yang merasa belum pernah memperoleh bantuan sosial, caranya bagaimana agar Anda bisa memperoleh bantuan-bantuan tersebut? Ya, khusus untuk bantuan yang dinaungi oleh Kementerian Sosial, termasuk juga tadi ya bantuan rice cooker yang datanya langsung dari Kementerian Sosial nantinya. Anda misalnya belum pernah memperoleh bantuan, silakan Anda siapkan data KTP-nya ya, eKTP-nya, KK-nya, dan lain sebagainya, dokumen pendukung lainnya. Anda bisa mendaftarkan diri Anda untuk mengajukan agar data Anda masuk ke dalam DTKS. Untuk saat ini, Anda bisa mengajukan melalui operator DTKS yang ada di kantor desa ataupun kantor kelurahan. Meskipun Kementerian Sosial meluncurkan aplikasi Usul Sangga atau Cek Bansos dan aplikasi yang lainnya, yang notabene Anda bisa mengusulkan melalui aplikasi secara online, namun alangkah lebih baiknya karena kita semuanya bertetangga, karena kita bermasyarakat, maka ketika Anda ingin mengajukan agar nama Anda masuk ke DTKS, harusnya lebih baiknya kita melalui struktur yang ada. Jadi melalui proses yang wajar dan ada. Jadi misalkan Anda warga, silakan Anda datang kepada RT ya, datang kepada RT RW-nya untuk
mengantarkan ke desa atau kelurahan, mengajukan kepada operator desa atau kelurahan agar nama Anda masuk ke dalam DTKS. Atau biasanya RT RW ini merekap nama-nama warga yang membutuhkan dan akan diajukan ketika ada musyawarah desa atau musyawarah kelurahan. Sehingga ketika ada musyawarah, data-data kemiskinan ini akan diajukan ke Dinas Sosial, oleh Dinas Sosial akan diajukan hingga sampai ke Kementerian Sosial Republik Indonesia. Jika data-data hasil ajuan yang diajukan dari bawah, tingkat bawah dari RT RW desa hingga ke pusat ini sudah di ACC, maka inilah data-data yang siap untuk menjadi DTKS, dan data DTKS ini adalah data yang digunakan sebagai acuan pemerintah untuk memberikan bantuan sosial. Jadi seperti itu. Jadi tidak serta-merta Anda punya KTP lalu Anda bisa mendapatkan bantuan, tidak seperti itu. Syaratnya Anda harus masuk ke dalam DTKS terlebih dahulu. Oke ya. Nah, itu saja informasi yang bisa saya berikan. Ini sudah lama sekali saya berbicara di sini ya, hampir 20 menit saya mengungkapkan informasinya, dan semoga 7 bantuan di tahun 2023 yang sudah diwacanakan dan akan direalisasikan di tahun 2023 ini berjalan dengan lancar, karena kita tahu 2023 ini adalah tahun bantuan sosial dan tentu mungkin akan ada lebih banyak lagi jenis bantuan sosial yang akan diberikan oleh pemerintah. Tidak hanya 7, mungkin ada 9 atau ada 10, kita tidak mengetahui. Kita akan melihat sepanjang tahun 2023 ada apa saja. Dan jangan lupa caranya sudah saya berikan di kesempatan video kali ini. Semoga Anda menyimak dengan baik. Oke, itu saja informasi yang bisa saya berikan. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya mohon dukungannya, terus dukung perkembangan channel Inspirasi Oktara agar channel ini bisa berkembang lebih baik lagi, lebih besar lagi di masa yang akan datang, terutama di tahun 2023 yang akan kita lalui dan sepanjang tahun 2023. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.